Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu, ya Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Firman Allah yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ini menceritakan bagaimana ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, mereka diperhadapkan di hadapan satu sidang. Sebelumnya mereka di penjara. Mengapa mereka mengalami ini? Mereka di penjara dan akhirnya mereka disidang karena pelayanan yang mereka lakukan. Di dalam pasal yang ketiga ada orang yang lumpuh yang akhirnya bisa berjalan. Tentu ayat yang terkenal yang disampaikan oleh Petrus, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Dan orang yang lumpuh ini akhirnya mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Dan akibatnya Petrus dan Yohanes mereka dipenjara. Dan di dalam penjara juga saya percaya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga ketika besok harinya mereka diperhadapkan kepada satu sidang di mana mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya Petrus menyampaikan bahwa dia melakukan ini, orang ini disembuhkan bukan karena dia, tetapi karena Yesus orang Nazaret. Yesus yang telah menyelamatkan dia, yang telah menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Dan akhirnya mereka melarang Petrus dan Yohanes untuk memberitakan nama Yesus. Tetapi Petrus berkata, mana yang harus kita lakukan? Lebih taat kepada manusia ataukah kepada Allah? Artinya dia lebih taat kepada Allah. Dia tidak takut di dalam dia memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih memilih untuk berani memberitakan Injil daripada takut kepada manusia. Dan singkat cerita, akhirnya mereka dibebaskan. Dan ketika mereka sampai di salah sebuah rumah, di situ ada jemaat-jemaat yang sedang berdoa, dan tentunya berdoa untuk mereka. Dan akhirnya Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang Tuhan lakukan terhadap mereka, dan akhirnya mereka mengucap syukur. Dan di dalam ayat yang ke-29 mereka berdoa, meminta agar Tuhan memberikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan firman. Dan dalam ayat yang ke-31 dikatakan, ketika mereka berdoa, goyanglah tempat di mana mereka berdoa, dan mereka dengan berani mereka keluar dan mereka akhirnya pergi memberitakan Injil. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini saya percaya merupakan juga satu kebenaran bagi saya dan saudara yang hidup pada zaman ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar di dalam kita memberitakan Injil. Di dalam kita melayani Tuhan, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan kabar baik kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita harus menolong mereka yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka tahu ada begitu banyak ancaman. Ada ancaman untuk dipenjara, untuk dibunuh, untuk disiksa. Tetapi ketika mereka melangkah ke gerbang indah bait Allah, mereka melihat ada kebutuhan, dan akhirnya mereka menumpangkan tangan dan mereka memberitakan kabar baik, dan akhirnya orang yang lumpuh itu akhirnya menjadi sembuh. Demikian juga dengan jemaat-jemaat gereja mula-mula. Ketika mereka melihat ada ancaman, mereka tidak takut, tapi mereka berani. Firman Allah berkata mereka keluar dan pergi memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian juga dengan saya dan saudara. Saya percaya Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya percaya kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita, itu akan membuat kita berani untuk memberitakan Injil, berani untuk memberitakan firman, berani untuk melayani, berani untuk menolong sesama. Sama seperti Petrus dan Yohanes. Demikian juga dengan saya dan saudara. Untuk itu, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita diingatkan, jangan takut, tapi mari kita tetap berani untuk memberitakan firman Allah, berani untuk melayani, berani untuk bersaksi.
sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Dan percayalah, Tuhan sudah berjanji bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Sebagaimana Dia menyertai Petrus ketika Petrus memberitakan firman, ketika dia menumpangkan tangan atas orang yang sakit disembuhkan. Demikian juga Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia akan menyertai saya dan saudara jika kita berani melayani, berani memberitakan firman, dan berani juga untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus pasti menyertai saya dan saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin.